Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Cahyo Setiawan, Sarjana Fisioterapi Magister Kesehatan Masyarakat, selaku dosen pada program studi D4 Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisioterapi Kesehatan Masyarakat dengan topik pencegahan resiko jatuh pada lansia berbasis komunitas. Fisioterapi Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah yang membahas konsep fisioterapi berbasis masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, mencegah disabilitas, dan mempromosikan aktivitas fisik melalui pendekatan komunitas. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa untuk menganalisis masalah kesehatan masyarakat terkait dengan gangguan gerak, disabilitas, penyakit kronis, serta merancang program intervensi fisioterapi berbasis komunitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D4 Fisioterapi dengan bobot 1 SKS dan ditempuh pada semester 6. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara luring dan didukung oleh Learning Management System untuk presensi, akses materi, penugasan, serta evaluasi pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah kesehatan masyarakat terkait disabilitas dan penyakit kronis, serta merancang program fisioterapi komunitas berbasis evidence-based practice secara kritis dan inovatif. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan intervensi fisioterapi komunitas dalam lingkup promotif dan preventif secara sistematis dan komprehensif. Mahasiswa mampu melaksanakan proses fisioterapi komunitas mulai dari asesmen kebutuhan, perencanaan, intervensi, evaluasi, hingga dokumentasi program, khususnya pada kelompok lansia dan populasi dengan risiko penyakit kronis. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini berkaitan dengan yang pertama, konsep pencegahan risiko jatuh pada lansia dalam fisioterapi komunitas. Yang kedua, faktor risiko jatuh baik itu intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga, asesmen fisioterapi komunitas pada lansia berisiko jatuh. Yang keempat, prinsip intervensi multikomponen yang berupa latihan kekuatan, latihan keseimbangan, latihan fungsional, edukasi, dan modifikasi lingkungan. Dan yang terakhir, peran fisioterapis, keluarga, kader kesehatan, dan tim kesehatan sebagai program pencegahan jatuh. Adapun metode yang akan kita lakukan atau gunakan pada mata kuliah ini adalah active learning, case method, problem based learning, diskusi kelompok, serta presentasi project. Untuk indikator penilaian terdiri dari 4 aspek indikator. Yang pertama, aktivitas partisipatif sebesar 25%, kemudian hasil proyek sebesar 35%, ujian tengah semester sebesar 20%, serta ujian akhir semester sebesar 20%. Demikian penjelasan awal dari saya terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Berikutnya, mari kita simak cuplikan video pembelajaran yang kami lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, setelah berdoa, mari kita baca ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 terlebih dahulu. Oke, baik, setelah kita mempelajari materi kita pada minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, ada nggak dari teman-teman sekalian yang masih atau ingin ditanyakan atau didiskusikan satu sama lain? Ya, gimana Tegar? Apa yang menjadi faktor penentuan intervensi buat komunitas, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kemarin kalau kita belajar mengenai bagaimana
menerapkan fisioterapi di fisioterapi komunitas atau di setting komunitas tertentu, memang salah satu unsurnya itu adalah menerapkan intervensi terhadap fisioterapi atau terhadap kelompok komunitas tertentu. Nah, pada pertemuan ini Tegar dan kawan-kawan sekalian akan menjawab bagaimana sih caranya kita untuk menentukan intervensi yang tepat pada suatu komunitas tertentu. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Tegar atau kita mulai diskusi kita pada hari ini mengenai materi saya berkaitan dengan fisioterapi komunitas atau intervensi ke depannya, ada yang tahu nggak bagaimana kita menentukan intervensi pada fisioterapi komunitas? Ya, Widya, gimana? Jadi upaya fisioterapi untuk masyarakat atau komunitas yaitu peran kita sebagai fisioterapi terhadap suatu komunitas atau masyarakat, Pak. Oke, bagus. Betul sekali ya. Jadi jawabannya mencakup bagaimana upaya kita sebagai seorang fisioterapi ikut berperan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Seperti itu, Tegar. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan mempelajari bagaimana prinsip fisioterapi komunitas untuk pencegahan resiko jatuh pada lansia. Jadi kita sudah mau masuk ke dalam satu wilayah atau satu komunitas pada lansia, di mana lansia akan mengalami permasalahan, yaitu permasalahan resiko jatuh. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, ada beberapa capaian pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi minimal 4 faktor resiko lansia jatuh. Kemudian, mahasiswa mampu membedakan faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kemudian mahasiswa mampu menentukan fisioterapi yang relevan atau intervensi yang relevan berdasarkan pada kasus di komunitas tertentu. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang komponen intervensi promotif preventif yang sesuai dengan hasil analisisnya dari teman-teman. Itulah capaian pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Kemudian pertanyaan saya yang pertama adalah, mengapa pada suatu permasalahan komunitas resiko jatuh atau mencegah jatuh itu penting? Ada yang tahu? Ya, April. Jadi kalau menurut saya, mengapa pencegahan resiko jatuh itu penting? Karena resiko jatuh itu dapat meningkatkan resiko atau tingkat prevalensi cedera yang parah, Bapak. Jadi peningkatan penanganan resiko jatuh pada lansia itu penting untuk menurunkan prevalensi dari dari penyakit yang diakibatkan karena resiko jatuh itu. Oke, good ya. Baik, jawabannya bagus. Jadi mengapa jatuh itu penting? Berkaitan dengan jatuh itu, kalau kita pahami sebagai kejadian tunggal, jatuh itu bukan berarti dia hanya jatuh begitu saja. Akan tetapi pada lansia, jatuh itu terdapat resiko berkaitan dengan penurunan fungsi atau rasa takut bergerak ke depannya, kemudian kehilangan kemandirian, kemudian meningkatkan kebutuhan bantuan keluarga. Artinya dia semakin tidak mandiri dan semakin membutuhkan bantuan orang lain, seperti itu. Kemudian kalau kita perdalam lagi kenapa pencegahan jatuh itu lebih penting, adalah karena muncul adanya interaksi kondisi fisik, psikologis, penyakit kronis berkaitan dengan obat-obatan serta lingkungan yang itu juga akan berpengaruh terhadap pencegahan jatuh pada lansia. Kemudian ada pencegahan juga, hal ini bisa kita tambahkan dengan bagaimana cara mencegah jatuh pada lansia, mulai dari latihannya, kita desain sedemikian rupa, kemudian kita kasih edukasi, kita kasih modifikasi fisioterapi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, peran fisioterapi sejak mulai dari screening, assessment, sampai kemudian menentukan latihan atau exercise apa yang akan diberikan kepada lansia itu akan berperan pada pencegahan jatuh pada lansia di suatu komunitas tertentu. Nah, kalau kita merujuk pada sini ya, ada grafik atau ada arah panah. Jadi ketika kita pahami adanya resiko jatuh, maka akan berhubungan dengan kualitas hidup menurun. Kenapa suatu lansia atau seorang lansia kualitas hidupnya menurun diakibatkan karena resiko jatuh? Akibat dari adanya penurunan kebugaran yang diakibatkan oleh adanya pembatasan aktivitas. Nah, disitulah peran kita sebagai fisioterapi untuk bagaimana menjembatani agar bisa mencegah resiko jatuh pada lansia.
Nah, sekarang kalau kita berbicara resiko jatuh atau kita berbicara fisioterapi secara komprehensif gitu, faktor apa saja yang kemudian membuat resiko jatuh menurut teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ya, Abel, silahkan. Dari faktor risiko jatuh itu sendiri ada dua, yaitu faktor intrinsik dari dalam dan faktor eksentrik dari luar. Ya, bagus sekali ya. Jadi betul jawabannya. Jadi ada minimal ada dua faktor resiko jatuh pada lansia atau pada suatu komunitas lansia. Yang pertama ada faktor intrinsik berkaitan dari faktor yang muncul dari dalam lansia itu sendiri. Kemudian ada faktor ekstrinsik atau muncul dari luar dari lansia itu sendiri. Contohnya misalkan kalau intrinsik ada kelemahan otot, kemudian ada gangguan keseimbangan, kemudian ada riwayat jatuh, kemudian ada penyakit kronis yang lainnya. Kemudian kalau kita berbicara faktor ekstrinsik, ada misalkan lantainya licin, kemudian permukaannya tidak rata, kemudian ada fasilitas kamar mandi yang tidak ada pegangan di sampingnya, itu juga bisa memicu faktor resiko lansia untuk jatuh kayak gitu. Nah, kemudian yang ada pada faktor resiko jatuh ini ada satu pesan buat teman-teman sekalian bahwa resiko jatuh itu tidak disebabkan oleh satu faktor, sehingga intervensi itu harus disesuaikan dengan hasil asesmennya. Artinya apa? Artinya resiko jatuh kita pahami bukan hanya terjadi karena akibat satu faktor tertentu, akan tetapi dia merupakan gabungan dari kompleksitas antara faktor A, B, dan C. Oleh karena itu hasil asesmennya teman-teman dalam mencegah resiko jatuh itu diperlukan untuk menentukan latihan kedepannya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara asesmen di slide sebelumnya, sekarang saya ingin berdiskusi atau menyampaikan pada teman-teman sekalian berkaitan dengan apa saja atau alurnya itu bagaimana sih kalau kita melakukan asesmen di dalam fisioterapi komunitas. Yang pertama pastinya akan kita screening ya, yang sudah pernah kita pelajari bahwa screening mulai dari riwayat jatuhnya, kemudian keluhannya selama ini, apakah dia pernah mengeluhkan kelemahan otot atau kekakuan dan lain sebagainya. Kemudian apakah dia mempunyai penyakit kronik dan lain sebagainya. Itu juga menjadi satu poin pada poin screening ketika teman-teman melakukan fisioterapi di suatu komunitas. Kemudian setelah screening ada observasi. Nah, dalam observasi ini apa saja yang perlu kita observasi atau kita amati? Pastinya yang pertama ada postur, kemudian pola jalannya lansia ya. Kalau kita melihat ada pola jalan yang salah pada lansia, nah itu kita ada semacam kecurigaan kalau mindset sebagai seorang fisioterapi di sana. Kemudian perpindahan tempatnya ya, perpindahan tempat dari duduk ke berdiri, berdiri ke duduk, apakah bisa mandiri atau perlu pegangan dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi satu kesatuan dari observasi. Kemudian yang selanjutnya kita tingkatkan lagi menjadi tes fungsinya. Tes fungsinya berkaitan dengan bisa kita melakukan tes kekuatan, kemudian tes keseimbangan, kemudian tes mobilitas, dan lain sebagainya. Artinya kita melakukan tes fungsi geraknya dari suatu lansia di komunitas tertentu. Kemudian yang keempat, nah setelah kita melakukan screening, observasi, kemudian tes fungsi, yang keempat kita klasifikasikan. Dia itu riwayat A, risiko jatuhnya itu apakah rendah, sedang, ataukah tinggi, seperti itu. Untuk apa kita klasifikasikan? Tentunya untuk menentukan rencananya. Jadi dia yang mempunyai risiko jatuh rendah, dia yang mempunyai risiko jatuh sedang dan tinggi, itu akan berbeda rencana tindakan fisioterapinya. Seperti itu. Nah, poin penting dari alur asesmen ini adalah asesmen yang baik itu menghasilkan intervensi yang tepat sasaran. Bukan semua lansia mendapatkan latihan yang sama. Artinya bagaimana kita atau cara kita mengasesmen suatu komunitas itu menentukan bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita menentukan latihan yang akan kita berikan ke komunitas tertentu kayak gitu. Nah, sekarang kita berbicara pemeriksaan. Kalau kita berbicara tadi alurnya itu seperti apa, sekarang kita berbicara pemeriksaannya itu seperti apa yang bisa kita lakukan kepada lansia di komunitas tertentu. Yang pertama pastinya di sana kita akan melakukan sit to stand
artinya dari duduk ke berdiri atau sebaliknya dari berdiri ke duduk. Nah, kita mengamati kemampuan dari pasien atau lansia saat bangun dari kursi, kemudian kekuatan tungkengnya seperti apa, kemudian kontrol posturnya seperti apa, dan kebutuhan bantuannya apakah dia membutuhkan ataukah dia mandiri. Kemudian yang selanjutnya, observasi berjalan. Nah, kalau tadi sebelumnya saya sampaikan apakah postur ketika dia berjalan itu ideal ataukah tidak mengalami permasalahan. Nah, itu menjadi satu kesatuan, menjadi observasi berjalan pada saat kita melakukan pemeriksaan. Terus yang ketiga, kita mengecek lingkungan. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan fungsinya, jangan lupa kita untuk memberikan feedback atau memberikan pertanyaan, sekedar pertanyaan di rumah, apakah toiletnya ada pegangannya, kemudian lantainya licin atau tidak, kemudian apakah di rumah banyak tangga dan lain sebagainya. Itu menjadi kondisi lingkungan yang harus kita perhatikan sebagai seorang fisioterapi. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita berbicara prinsip pemeriksaan, pastinya yang terakhir adalah kita berbicara masalah prinsip intervensi. Nah, PR-nya adalah seperti tadi yang teman-teman tanyakan, bagaimana ataupun bagian dari intervensi itu prinsip-prinsipnya itu apa saja. Yang pertama, pasti kita akan memberikan exercise ataupun berkaitan dengan latihan secara fisik. Kemudian kita melakukan edukasi, dan yang terakhir kita melakukan observasi pada lingkungannya tersebut. Kalau kita bisa kasih advice atau kita bisa kasih masukan, jauh lebih baik terhadap lingkungannya. Contoh misalkan pada latihan fisik, kita bisa meningkatkan kekuatannya, apa saja yang kita bisa lakukan di latihan fisiknya. Contohnya tadi meningkatkan kekuatan satu, kemudian meningkatkan keseimbangannya, kemudian latihan berjalannya, dan lain sebagainya. Kemudian pada edukasi, nah kita edukasi aktivitas yang aman bagi lansia yang mempunyai resiko jatuh sedang, tinggi ataupun rendah itu yang seperti apa gitu. Apakah kalau lansia yang mempunyai resiko jatuh yang tinggi itu apakah boleh berlari contohnya, ataukah yang mempunyai riwayat resiko jatuh rendah itu boleh berjalan saja ataukah boleh berenang dan lain sebagainya. Nah, seorang fisioterapi harus bisa memberikan contoh edukasi kepada pasien seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan. Tadi ya kita bahas kembali bagaimana proses pencahayaannya, proses perpindahan dari mungkin mulai dari bangun tidur sampai ke berdiri. Nah, itu juga harusnya kita kasih advice pada komunitas lansia. Karena tidak jarang juga pada komunitas lansia itu ketika dia mulai dari tidur sampai ke berdiri, banyak sekali hal-hal yang tidak teredukasi ya. Mulai dari mana dulu yang harus diangkat, sampai mana dulu yang harus diletakkan ketika dari tidur, duduk ke berdiri, seperti itu. Nah, kemudian kita merancangkan suatu intervensi, menggabungkan antara proses latihan fisik, edukasi, sama untuk memberikan advice kepada lingkungannya. Ada istilah SMART seperti itu ya. Di sini ada specific, measurable, achieve, kemudian relevan, sama time bound. Yang pertama, kalau kita telisik spesifik, latihan sesuai faktor resiko utamanya. Jadi faktor resiko utamanya itu dia apa? Nah, itu kita sasar sebagai latihan yang akan kita berikan. Kemudian measurable atau bisa diukur, ada indikatornya nih. Kalau kita memberikan program atau memberikan latihan. Jadi ada indikatornya, misalkan contoh dari mulai dia duduk ke berdiri, itu berapa detik atau membutuhkan bantuan atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian achievable, dosis dan gerakan realistis sesuai dengan kemampuan usia. Jadi kembali lagi dari prinsip awal, kita tidak bisa menyamaratakan semua intervensi kita kepada komunitas tertentu. Meskipun judulnya kita adalah fisioterapi komunitas, tapi hasil asesmennya kita harus berdasarkan hasil asesmen yang bersifat objektif seperti itu. Kemudian yang keempat, ada relevan, menjawab masalahnya. Kalau di situ hasil asesmennya ada masalah di kelemahan pada otot tungkainya, berarti kita tambahkan atau kita berikan latihan-latihan yang bersifat menguatkan otot-otot tungkai bawahnya, seperti itu. Dan yang terakhir, time bound, ada target waktu yang jelas. Misalnya
lansia ini akan melakukan intervensi atau melakukan exercise ini sampai berapa lama? Apakah seterusnya ataukah 1 bulan, 2 bulan ke depan? Nah, itu juga harus diperjelas juga dalam menyusun program fisioterapi komunitas. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini saya ingin teman-teman berdiskusi atau ingin teman-teman membicarakan mengenai suatu kasus pada fisioterapi komunitas tertentu. Contoh yang kita ambil adalah pada kasus Nyonya S. Jadi Nyonya S itu adalah satu dari komunitas lansia yang mengalami permasalahan resiko jatuh. Nah, pada Nyonya S, 70 tahun, aktif mengikuti posyandu lansia. Dalam 3 bulan terakhir, ia hampir jatuh 2 kali saat bangun dari kursi dan berjalan menuju kamar mandi pada malam hari. Tungkai terasa lemah, kemudian ia berjalan tanpa berpegangan. Di rumah terdapat keset yang mudah bergeser, pencahayaan menuju kamar mandi kurang dan belum ada pegangan di kamar mandi. Nah, saya ingin teman-teman sekalian membicarakan kasus Nyonya S ini ditelaah bagaimana yang pertama faktor risiko intrinsiknya kira-kira. Kemudian yang kedua faktor risiko ekstrinsiknya. Yang ketiga asesmen apa yang perlu kita lakukan. Dan yang keempat di sini intervensi apa yang kalian prioritaskan atau jadi nomor satunya. Dan yang terakhir siapa yang perlu dilibatkan. Jadi seperti itu. Jadi silahkan teman-teman habis ini berkelompok. Kita akan berdiskusi secara kelompok, kita bagi menjadi 2 kelompok, sisi kanan saya dan sisi kiri saya. Nanti tiap kelompok bisa menyampaikan hasil dari diskusinya masing-masing. Oke, baik teman-teman, setelah kita berdiskusi masing-masing kelompok, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Kelompok pertama mungkin dari sebelah sini ya, siapa yang akan mempresentasikan atau membicarakan terkait dengan hasil diskusinya? Oke, habis, silakan. Baik, izin juga Pak, untuk pertama dari faktor resiko yang tentu ada faktor fisik di kasus tersebut ada kelemahan motor, dan soal nomor 2 faktor ekstrinsik yaitu faktor dari luar, yaitu ada dari keset yang mudah bergeser, pencahayaannya kawasan kurang dan tidak ada pegangan kamar mandi. Lalu soal ketiga intervensi yang diprioritaskan. Yang pertama itu ada melatih kekuatan tungkai bawah, dikarenakan di dalam kasus tersebut Nyonya S mengalami kelemahan pada tungkai bawah. Lalu yang keempat asesmen yang dilakukan pada Nyonya S itu menggunakan TOPT atau TK test. Soal terakhir soal nomor 5 siapa saja yang dilibatkan untuk pada Nyonya S, yaitu keluarganya Pak. Di sini keluarga berperan penting untuk membantu Nyonya S dalam melakukan latihan dan aktivitas. Oke, aplaus buat kelompok sebelah sini. Oke, baik, bagus sekali ya tadi apa yang disampaikan oleh Hafiz ya. Selanjutnya kelompok sebelah kanan saya disampaikan oleh Hamam, silakan Mam. Wabarakatuh, izin menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama tadi dari faktor, yaitu untuk faktor insidennya di sini hasil diskusi kami, yaitu yang pertama ada tungkai terasa lemah dan takut berjalan tanpa pegangan. Untuk eksentriknya yaitu pencahayaannya kurang. Lalu ada geser yang mudah bergeser dan di kamar mandi juga belum ada pegangannya. Untuk intervensinya di sini kita melakukan yaitu latihan penguatan otot dan latihan balance. Lalu untuk
itu keluarga untuk mendampingi istirahat. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok sebelah kanan saya. Oke, baik teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan dari apa yang teman-teman sudah diskusikan pada hari ini berdasarkan kasus Nyonya S, jadi ada setidaknya 3 langkah atau 3 step yang telah teman-teman lalui. Yang pertama, teman-teman menentukan faktor resikonya, kemudian teman-teman melakukan asesmen terhadap Nyonya S, kemudian yang terakhir teman-teman merancang intervensi pada Nyonya S seperti yang tadi sudah kita diskusikan atau sudah kita urai di slide sebelumnya. Nah, sekarang sebelum ke penutup pertemuan kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan terhadap materi yang ingin saya sampaikan tadi sebelumnya? Oke, Iza, bagaimana Iza? Jadi dalam asesmen terapi komunitas itu kan ada prioritas risiko. Nah itu kira-kira apa itu Pak? Oke, good. Pertanyaan yang bagus ya dari Iza. Jadi ketika kita membahas fisioterapi komunitas di komunitas tertentu, khususnya pada hal ini kita membahas pencegahan resiko jatuh pada suatu komunitas, setidaknya ada 3 pesan utama atau tadi ditanyakan oleh Iza, bagaimana Pak menentukan prioritasnya? Yang pertama, kita menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari resiko jatuh pada komunitas tersebut. Kemudian yang kedua, kita melakukan asesmen sesuai dengan kondisi pada kasus ataupun pada komunitas tersebut. Meskipun bentuknya kita adalah di satu komunitas tertentu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan asesmen per individunya masing-masing. Karena berbeda individu akan menentukan derajat resiko sedang, tinggi, ataupun rendah pada satu permasalahan tertentu. Termasuk di dalam kita menentukan prioritas resiko nih. Ada yang resikonya rendah, berarti kita kategorikan dia resiko jatuhnya tidak sesignifikan yang ada di sedang ataupun yang ada di tinggi. Artinya apa? Berarti artinya intervensi yang akan kita berikan juga akan berbeda ketika dia mempunyai prioritas yang rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebelum teman-teman menentukan prioritas, maka teman-teman harus melakukan sekali lagi asesmen fisioterapi yang lengkap atau yang benar seperti itu. Terakhir dari saya untuk menutup materi kita pada pagi hari ini adalah pesan untuk teman-teman sekalian, yaitu bagaimana fisioterapi ini bisa membuktikan atau memastikan perencanaan program pencegahan jatuh itu tidak hanya sekedar teori, tetapi juga dapat diimplementasikan kepada lansia atau di komunitas tertentu. Nah, berikut untuk daftar referensi yang saya gunakan pada pertemuan kita hari ini ya. Ada dari jurnalnya Sherrington, kemudian ada dari American College Sport Medicine, dan kemudian ada komunitas base-nya dari WHO yang diterbitkan di CPR Guidelines di tahun 2010. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini pada teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.